بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keluhan Rasulullah SAW kepada Allah atas perlakuan umatnya yang mengabaikan Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang diboikot. Jadi sebelum kita hari ini berbicara boikot ini boikot itu, ternyata umat Muhammad sudah duluan memboikot Al-Quran. Kita hari ini sibuk berdemo sana sini untuk memboikot produk-produk Yahudi, tapi Al-Quran di rumah-rumah kita diboikot oleh kita sendiri. Tidak dibaca, tidak direnungkan, tidak diamalkan. Bahkan takut kalau ada hukum yang menghalalkan apa yang kita haramkan atau mengharamkan apa yang kita halalkan. Kita takut membaca Al-Quran. Ini semua adalah bagian daripada memboikot Al-Quran. Kita jangan sibuk berbicara tentang boikot ini, boikot itu, sedangkan Quran di rumah kita sudah kita boikot, tidak kita renungkan. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa macam orang yang memboikot Al-Quran. Pertama, tidak mau mendengar sama sekali, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak mau mengimani, tidak mau membenarkan. Ini tentunya sama seperti Abu Jahal. Kemudian yang kedua, dia mau mengimani, dia percaya kebenarannya, tapi dia tidak mau mengamalkan isinya karena tidak sesuai dengan nafsu dia. Ada juga yang mengamalkan sebagian Quran, tapi begitu bicara hukum agama, dia tidak mau kembali kepada Al-Quran. Dia maunya kembali kepada adat istiadatnya masing-masing. Ini juga termasuk orang yang boikot Al-Quran. Atau dia memahami, menghayati, mentadaburi, tapi takut menyampaikan isinya kepada manusia karena bertentangan dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Semua ini adalah cara-cara manusia memboikot Al-Quran. Lalu hari ini kita sibuk dengan mengatakan kita boikot ini, boikot itu, tapi kita sendiri telah salah memboikot, yaitu Al-Quran. Silakan Anda memboikot produknya orang kafir kalau itu memang bermaslahat. Tapi ini disayangkan adalah kita lebih banyak memboikot kalamullah di rumah-rumah kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nah, jemaah sekalian azakumullah, di siang ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir suratu Al-Balad mulai ayat 11. Ya, sekarang kita masuk ayat ke-11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu manusia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir, dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan, dan orang-orang kafir pada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang tertutup. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang sulitnya melaksanakan kebenaran, baik yang kita ucapkan, yang kita amalkan, dan yang kita sampaikan. Karena mengamalkan kebenaran itu seperti orang yang sedang jalan mendaki. Bagaimana letih dan lelahnya menaiki sebuah tempat yang begitu terjal. Oleh karena itu Allah bersumpah. Oleh karena itu Allah menjelaskan di sini, tidakkah mereka menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Umar mengenai firman Allah ini, falaqtahama, yakni maksudnya adalah masuk al-aqabah, jalan yang mendaki lagi sukar. Tidakkah mereka berkehendak untuk memasuki jalan yang mendaki dan sukar itu? Itu maknanya. Dia mengatakan al-aqabah juga termasuk gunung-gunung di neraka Jahannam. Al-Aqabah adalah gunung-gunung yang ada di dalam neraka Jahannam. Qatadah berkata, kata tersebut berarti kesulitan yang teramat berat lagi menyusahkan. Lalu mereka pun menceburkan diri dalam kesulitan mentaati Allah. Jadi mereka ini sulit mentaati Allah, maka balasannya pun disulitkan nanti di hari kiamat. Orang yang taat di dunia ini, yaitu mereka-mereka yang tidak beriman, sulit mentaati Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang mendaki gunung. Maka dengan balasan itu pula nanti di hari kiamat mereka akan diberikan, yaitu mereka akan disuruh mendaki gunung-gunung di neraka, karena mereka mempersulit diri untuk mentaati Allah. Kata al-aqabah menurut Qatadah berarti kesulitan yang teramat berat dan menyusahkan. Ya. Dan mereka pun menceburkan diri dalam kesulitan, yaitu mereka sulit mentaati Allah. Lebih lanjut Qatadah berkata, "Wa ma adraka mal aqabah?" Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Di sini adalah pertanyaan sekaligus sebagai kabar. Ini adalah pertanyaan yang membuat orang penasaran. Lalu dijelaskan fakku raqabah, ya. Di antara yang sulit ditaati oleh manusia adalah membebaskan budak. Karena memang waktu itu budak itu sangatlah menggiurkan. Karena hasil dari budak itu bisa dimakan oleh tuannya, dan budak itu bekerja tidak perlu digaji. Kalau dia budak wanita boleh disetubuhi tanpa melalui pernikahan. Dan itu halal memang, dalam Islam pun menghalalkan. Tapi bedanya dengan jahiliyah,
Jahiliyah memperlakukan budak seperti binatang, sedangkan Islam memperlakukan budak itu tetap diberikan haknya. Maka hasil-hasil yang menggiurkan itulah orang itu sulit membebaskan budak. Maka ketika datang Islam, kalau budak sudah beriman, mereka bebaskan. Mereka bebaskan. Dan itu bagi orang kafir sulit. Orang-orang setengah imannya juga sulit. Apalagi budaknya cantik, dia tidak akan membebaskannya. Ya, kalaupun dia tidak membebaskan, dia memperlakukannya tidak layak. Di antara yang berat itu adalah membebaskan budak. Au it'amun, atau memberi makan orang lain. Ibnu Zaid mengatakan mengenai firman Allah falaqtahamal aqabah, yakni tidakkah dia menempuh jalan yang di dalamnya terdapat keselamatan dan kebaikan, yaitu membebaskan budak, ya, memberi makan orang lain. Inilah jalan keselamatan, kendati pun demikian sulit dilakukan oleh orang-orang yang setengah-setengah imannya. Fakku raqabah bisa juga dibaca ya dengan qaqku raqabah. Bisa dibaca dengan apa? Qaqku raqabah. Qaqku raqabah ya adalah kata bacaan yang dibaca oleh sebagian ahli qiraah. Artinya juga sama, hampir sama, itu memerdekakan budak. Ya. Telah disebutkan dalam hadis betapa besarnya keutamaan orang yang bebaskan budak mukminah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'id bin Mirjanah bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man a'taqa raqabatan mu'minah, a'taqallahu bikulli irbin ay udwan minha irban minhu minan nari hatta innahu la yu'tiqu bil yadil yada wa bil rijli rijla wa bil farjil farja." Barang siapa memerdekakan budak wanita yang beriman, maka Allah akan membebaskan untuk setiap anggota tubuhnya satu anggota tubuh orang yang membebaskan dari api neraka, sehingga dia membebaskan tangannya dengan tangan budak dari perbudakan, kakinya dengan kaki, dan kemaluan dengan kemaluan. Artinya setiap anggota budak yang dibebaskan itu anggota badannya, maka setiap itu pula anggota badan yang memerdekakan akan dijaga dari api neraka. Sekali lagi Rasulullah menyampaikan keutamaan ini karena memang amalnya sulit. Membebaskan budak itu sulit, tidaklah gampang. Ya. Tapi budak mukminah ya, budak yang beriman. Kemudian Ali bin Al-Husain bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, engkau mendengar langsung bertanya kepada Sa'id bin Mirjanah, wahai Sa'id, apakah engkau mendengar langsung dari Abu Hurairah?" Sa'id pun menjawab, "Iya." Lebih lanjut, Ali bin Al-Husain berkata kepada salah seorang budak laki-laki yang paling cerdas, "Panggil Mutarrif." Setelah Mutarrif hadir di hadapannya, Ali berkata, "Pergilah, engkau sekarang bebas karena Allah." Jadi ada seorang perawi namanya Ali bin Al-Husain. Ali bin Husain mendengar dari Sa'id bin Al-Mirjanah tentang hadis ini. Mendengar hadis itu, Ali bin Al-Husain membebaskan budak laki-lakinya yang telah beriman, karena dia ingin seluruh tubuhnya dibebaskan dari api neraka. Ya, maka dulu para ulama kita yang memiliki budak yang beriman, mereka bebaskan budaknya. Kecuali budaknya tidak beriman, ada pilihan. Budaknya tidak beriman, mereka belum membebaskannya. Karena budak itu diberi pilihan untuk memilih ajaran agamanya.
tetapi tidak boleh juga dibiarkan tanpa didakwahi. Maka disitulah besarnya keutamaan membebaskan budak. Banyak budak di zaman para sahabat dibebaskan. Bahkan di zaman-zaman orang soleh setelah itu, setelah ketahuan soleh budaknya, mereka bahkan mengangkat derajat budaknya. Contoh, di antara mantan budak, ibunya Atha bin Abi Rabah, Athanya sendiri jadi ulama. Kemudian Bilal bin Rabah sebelumnya. Kemudian orang tuanya Abdullah bin Mubarak, yaitu Al-Mubarak. Semua itu dibebaskan oleh tuan-tuan mereka demi mengharapkan ini. Dan bagi orang yang tidak beriman ini sulit. Kemudian au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Ibnu Abbas mengatakan yaitu orang yang berada dalam kelaparan. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ikrimah, Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah dan lain-lain. Ya, kata masghaba diambil kata as-saghbu, berarti kelaparan. Jadi orang-orang yang beri makan di saat dia sendiri juga merasakan kelaparan di tempat yang sama, dia masih bisa memberi makan orang lain, ini orang mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Dan memang sulit. Antum lapar nih, ada orang lain juga lapar, antum bagi makanan itu sulit. Coba lihat orang-orang lagi kebanjiran di satu daerah. Banjir ini, ya, banjir menutupi semua tempat. Dan saya pernah mendatangi satu tempat yang banjir. Di situ ada warung. Di tengah-tengah banjir itu, tempat berlumpur itu ada warung. Dia manfaatkan juga suasana itu untuk menaikkan harga warungnya. Mie yang biasanya dijual 3.000, dia jual 10.000 satu bungkus. Karena amal ini sulit. Bayangkan, orang sudah terjepit oleh keadaan, dan yang ada di tangan mereka hanya uang, beras dan makanan mereka sudah ditimbun oleh lumpur dan banjir. Sudah tertimbun di dalam lumpur. Masih ada warung yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah-tengah itu. Dan saya waktu itu ingin belanja buat membagi-bagikan kepada orang-orang sekitar. Ternyata belanja di situ lebih mahal. Jauh lebih mahal. Itu menunjukkan melaksanakan ini sulit apa mudah? Sulit, kecuali orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di tengah-tengah sama-sama susahnya mereka ini. Dan orang ini tidak begitu susah, karena orang datang untuk membeli makanan, bukan minta makanan. Itu pun dijadikan sebagai alasan untuk meraih keuntungan yang besar. Ya. Kemudian yatiman, atau memberi makan kepada yatim. Ini seorang anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum balik. Yatim itu artinya orang yang ditinggal mati bapaknya sebelum balik. Adapun yang ditinggal mati ibunya, dia tidak disebut yatim, ya. Kalau kita disebut piatu. Dan kalau sudah balik, dia tidak disebut yatim lagi. Misalnya anak ini ditinggal mati orang tuanya di umur 7 tahun. Begitu umur 12 tahun dia sudah balik, maka statusnya yatim tadi udah hilang. Udah tidak ada lagi status yatimnya. Sini sebutkan atau anak yatim yang masih ada hubungan kerabat, yakni anak yatim yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang beri makan tadi. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Salman bin Amir, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzir rahimi ithnatan sadaqatun wasilatun. Bersedekah kepada orang miskin itu namanya sedekah. Tapi kalau sedekahnya kepada kerabat, berarti dia memiliki dua hal. Dia telah bersedekah dan telah menjalin hubungan silaturahmi. Maka kalau antum punya harta banyak, dikeluarkan zakat setiap tahun, dan antum punya kerabat yang selama ini bukan tanggungan antum dalam kehidupan sehari-harinya,
maka berikan zakat kepada dia lebih utama daripada kepada orang lain. Tetapi biasanya kerabat itu suka menjengkelkan, ya enggak? Dan itu yang membuat kita tidak mau memberi kepada dia. Tapi ternyata memberi kepada keluarga yang menjengkelkan itu lebih utama daripada yang lain, selama dia berhak menerima zakat. Bisa begini, antum punya keluarga, entah itu sepupu 1, sepupu 2, yang memang dia miskin. Selama ini dia tidak tinggal sama antum. Lalu begitu datang waktunya kita bayar zakat, ternyata harta kita melewati nisab. Bisa ada orang punya harta 1 miliar misalnya, berarti ada 25 juta yang harus dia keluarkan. 25 juta itu dia boleh berikan kepada kerabatnya tadi, yang miskin tadi. Nah kalau dia berikan kepada kerabatnya, berarti dia dapat 2 pahala. Pahala sedekah zakat wajibnya dan pahala silaturahminya. Ya, yang tadi dia berikan sebagiannya, tergantung maslahat dan mudarat ketika dia beri. Kalau dia tukar judi online gitu, beri bertahap, tidak mengapa. Karena kalau enggak, dia pakai semua untuk apa? Judol. Tapi dia, kalau dia seorang pengusaha dan dia butuh modal, kasih modal agar dia keluar dari kemiskinannya. Ya. Ini sedekah yang lebih utama. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Abu Bakar. Ya, di mana Abu Bakar kalau salah Mistah, ya, yang menfitnah Aisyah berzina. Itu adalah sepupu satunya Aisyah dari jalur ayahnya. Bahwa Mistah ini ikut serta dalam memfitnah Aisyah berzina. Kata Abu Bakar, demi Allah saya tidak akan lagi menanggung kehidupannya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak boleh bersumpah untuk memutuskan kebaikan kepada orang lain, karena itu adalah kerabatnya. Mistah itu adalah keponakan Abu Bakar. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kepada kerabat itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada kerabat, maka beri kepada orang miskin. Maksudnya tidak ada kerabat yang susah, atau kalau kita beri kepada dia masih ada sisa untuk orang lain, maka berikan kepada orang miskin. Kita ini terlalu berambisi juga kadang memberi, membangun masjid bermegah-megah di kampung-kampung, di komplek-komplek, tapi sekitar situ banyak orang miskin yang butuh makan. Dan lebih tragis lagi orang-orang yang katanya sudah mengaji, punya harta yang pas-pasan untuk bangun pondok atau menggaji guru, mereka lebih utamakan membangun bangunan daripada gurunya. Padahal seharusnya guru yang miskin itu yang dihidupkan dulu, karena menghidupkan SDM itu lebih utama daripada bangunan. Maka di zaman Rasulullah SAW, zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ada orang-orang datang dari Mekah menemui beliau meminta dana untuk mengganti kiswah Ka'bah. Kata Umar bin Abdul Aziz, demi Allah saya tidak akan berikan sepeser pun kepada kalian sampai saya mendengar tidak ada lagi rakyatku yang kelaparan. Kalau masih ada rakyatku yang kelaparan, maka aku akan utamakan mereka dulu. Lihat, kiswah Ka'bah. Hari ini orang sibuk meminta uang sana sini untuk bangun masjid, tapi di sisi yang lain ada ibu-ibu yang menjual diri karena tidak ada cari lapangan kerja. Di sisi yang lain ada seorang janda harus menangis setelah melayani banyak laki-laki ketika dia menjual dirinya. Di sisi yang lain ada anak yatim yang kelaparan. Di sisi yang lain ada orang-orang miskin yang kelaparan. Uang orang Indonesia itu banyak. Buktinya masjid-masjid yang megah yang dibangun itu miliaran. Dan itu uang orang banyak. Kenapa itu tidak diberikan kepada orang-orang miskin? Uang penjual ST aja baru sekali dia dihina orang sudah dapat sebegitu banyaknya. Dan banyak orang yang bantu. Kenapa yang lain tidak dibantu? Bayangkan. Maka Islam itu mendahulukan SDM daripada bangunan. Ya. Alhamdulillah saya pernah mempraktekkan itu atas nasihat seorang ustadz. Lebih baik kau sewa ruko daripada kau bangun bangunan sedangkan gurunya lapar. Maka kami tidak sewa ruko, kami sewa tanah. Bikin sebuah saung-saung kecil. Di situ anak SD, SMP, tapi gurunya sejahtera.
Sekarang bangunan berdiri dengan sendirinya. Karena mengenai doa mereka mungkin. Datang orang tidak perlu kami bikin proposal. Kesana kemari saya masukkan proposal, enggak. Bangunan berdiri, masjid berdiri 2 lantai. Kemudian bangunan sekarang sudah ada orang yang bangun dan saya juga tidak kenal siapa orang itu. Bahkan ada orang mau pergi ke Nigeria datang ke daerah kami, ternyata datang membangun masjid di daerah kami itu. Dan daerah kami sudah ada 3 masjid yang dibangun oleh orang tanpa kami bawa-bawa proposal. Kenapa? Mungkin ada doa guru-guru yang miskin tadi yang dikabulkan Allah sehingga bangunan datang, kemudian mereka pun tetap hidup sejahtera. Kadang orang-orang ini berpikir terlalu jauh, bermegah-megahan dengan masjid. Wah, masjid yang dibangun tidak ada orang juga yang sholat di dalamnya, ya enggak? Kemana orang itu? Lagi lapar di rumahnya. Lagi lapar di rumahnya. Ya. Maka di sini disebutkan beri makan kepada orang dulu. Dan amal jariah yang terbesar itu bukan hanya bangunan, tetapi bangunan manusia. Siapa tahu orang yang kita kasih makan dia melahirkan anak soleh, dia melahirkan cucu yang soleh, dia melahirkan generasi yang baik. Sampai 100 tahun yang akan datang ke generasi dia masih membicarakan nama kita dan mendoakan kita. Dan itulah keistimewaan beri makan orang miskin, apalagi dia kerabat kita. Kemudian au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir, ya, yang benar-benar hidup miskin, yang tidur beralaskan tanah. Dan banyak orang seperti ini yang kita lihat. Dza matrabah berarti orang yang terbuang di jalan, yang tidak memiliki rumah atau sesuatu yang menjaganya dari tanah. Sedangkan Ikrimah mengungkapkan orang miskin yang dimaksud adalah mempunyai hutang dalam keadaan benar-benar membutuhkan. Jadi orang miskin itu kalau disebutkan bersama dengan fakir, maka miskin itu orang yang kebutuhan hariannya kurang dari 100%, masih lebih dari 50%. Fakir adalah orang yang betul-betul minus dalam kebutuhan hariannya, minus dari 50%. Bisa sehari dia butuh 50.000, dia cuma dapat 10.000 sehari. Ini namanya fakir. Nah, kalau disebut au miskinan dza matrabah, ini lebih fakir lagi. Kerja tidak bisa, berpikir untuk kerja juga tidak bisa, fisiknya lemah, ya tidak ada yang beri dia makan. Nah, orang seperti ini diberikan makan. Dan jarang kita memperhatikan orang-orang seperti ini. Ya, bahkan saya pernah menemukan seorang ustadz, Masya Allah, Tabaraka Rahman. Ini ustadz, waktu itu anaknya baru 8. Anaknya 8. Rumahnya reot, bukunya juga reot. Qadarullah, saya datang. Sebenarnya saya tidak ada tujuan cari siapa-siapa jalan ke tempat itu. Tapi saya teringat waktu 2006 tuh saya pernah di situ. Jalanlah salah waktu itu 2014. Kayaknya tempat ini saya kenal deh. Saya masuk. Ternyata ustadz itu yang tinggal di situ. Ustadz yang saya pernah temui 2006. Dan dia sedang sakit, tubuhnya itu tinggal tulang yang dibungkus kulit. Tidak ada yang perhatikan. Dan anaknya 8. Lemarinya bekas kulkas yang dipungut di jalan. Kemudian tempat buku yang tadinya adalah tempat dia membaca sudah mulai reot. Kata istrinya seminggu lagi, 2 pekan lagi dia akan mati kalau tidak ditolong. Maka di saat itulah saya mencari orang-orang yang mau menolongnya. Dan alhamdulillah dapat 2 orang. Dan alhamdulillah dia sampai sekarang masih hidup dan dia sudah punya pondok pesantren. Itu menunjukkan ada orang-orang yang perlu diperhatikan. Dan kita lalai dari itu. Lalai, betul-betul lalai. Apalagi ustadz zaman sekarang, Masya Allah, sibuknya dia dengan konten kreatornya. Bagaimana dengan sibuknya dengan followersnya. Waliyadzubillah, semoga Allah jauhkan dengan sifat-sifat seperti ini. Bagaimana dia tidak memperhatikan orang di bawahnya. Nabi SAW ketika Abu Hurairah lapar, Nabi tahu ini lapar sekali, ini lapar biasa. Nabi tahu. Saking perhatiannya. Dan itu mungkin kita tidak sanggup mengikuti itu, tapi minimal kita mau berjalan sesuai dengan akhlak beliau itu yang mampu kita lakukan. Ya. Maka di sini disebutkan orang yang sangat miskin, yang tidak bisa apa-apa.
Kemudian summa kana minal ladzina amanu. Kemudian orang itu termasuk orang-orang yang beriman. Maksudnya dengan sifat-sifat yang terpuji lagi suci tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang beriman dengan hatinya seraya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya diberi balasan yang baik. Jadi yang bisa memberi makan orang miskin, membebaskan budak, memberi makan anak yatim, berbaik kepada kerabat adalah orang-orang yang disifati dengan iman. Dan watawasau bis sabri, saling berpesan dengan kesabaran untuk bersabar, dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Yani dia termasuk orang mukmin yang selalu mengerjakan amal soleh dan senantiasa memberi nasihat untuk bersabar atas gangguan orang lain serta berpesan untuk saling berkasih sayang. Bersikap kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan jangan pernah meremehkan orang miskin. Jangan pernah meremehkan orang yang status sosialnya tidak jelas tapi dia orang yang taat. Nabi SAW pernah membuktikan orang yang tidak jelas status sosialnya tapi dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya Julaibib, di antaranya Bilal, di antaranya Uwais Al-Qarni. Mereka tidak dikenal sebagai ahli hadis, mereka tidak dikenal sebagai ahli tafsir, mereka tidak dikenal sebagai ahli fikih, tetapi nama mereka menggelegar di langit karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang ini. Karena boleh jadi ada orang yang kelihatan berdebu pakaiannya, lusuh dan rambutnya tidak terurus karena memang tidak memiliki apa-apa. Tapi begitu dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Ya, maka terus berbuat baik kepada mereka karena ucapan mereka itu akan memberikan efek yang besar dalam kehidupan kita. Orang miskin itu kalau mendoakan, terima kasih Pak, terima kasih, dengan penuh derayan air mata. Mungkin dia berharap 50.000 dari kita. Begitu kita kasih dia 100.000, 200.000, itu maunya dicium kaki kita. Saking senangnya memberikan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, pahalanya besar. Bagaimana kalau kita memberikan kegembiraan sekaligus memberikan suapan makanan di perutnya, dan itu akan membahagiakan dia. Dan jangan pernah mengolok-olok orang yang susah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang berkasih sayang, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang penuh kasih sayang akan selalu dikasihi oleh Rabb yang Maha Pemurah. Rahmatilah, kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh makhluk yang ada di langit, maksudnya para malaikat, atas izin Allah. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim, bahkan kedua-duanya meriwayatkan dengan lafaz yang agak berbeda, di mana Allah katakan, Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah kalau sudah mencintai seorang, dia memanggil Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku cinta sama fulan, cintailah dia. Maka Jibril mencintainya dan Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit. Di antara sebab Allah mencintai seorang itu karena hamba ini berkasih sayang kepada sesama. Ada yang lebih buruk daripada kita ini. Dia bisa berkasih sayang kepada orang lain tapi tidak bisa kepada istri dan anaknya. Ini lebih buruk. Kondisi muslim yang paling buruk ini, atau kondisi seorang paling buruk. Seharusnya kepada siapa dia berkasih sayang dulu? Istri dan anaknya. Kemudian kepada orang-orang miskin, anak yatim. Sebagian kita tidak. Kita lebih berkasih sayang kepada teman-teman kita daripada apa? Istri dan anak-anak. Dan ini adalah akhlak yang buruk. Beberapa kasus pernah saya perbaiki
atas izin Allah. Ada seorang sangat pendiam. Bapak-bapak ini baik, bukan pezina, bukan peminum khamr. Tapi istrinya minta cerai. Minta cerai. Suaminya pangkatnya tinggi di TNI. Tinggi pangkat. Ya. Suami minta cerai. Kenapa minta cerai? Saya tanya begitu. Karena dia tidak pernah makan bareng sama saya, Pak Ustaz. Tidak pernah ngobrol bareng sama saya. Tapi kalau sama teman-temannya luar biasa, ketawa ke TV katanya. Sudah berapa lama? Udah 30 tahun. Itu harus diperhatikan juga oleh kita. Kadang istri kita minta cerai itu bukan karena kurang uang belanja, tapi kurang dibelai oleh kita. Ya. Kurang nempel pipinya dengan dada kita, atau kurang kuat bahu kita untuk menjadi sandaran buatnya. Dan itulah kasih sayang yang harus diperlihatkan. Karena kasih sayang kita kepada orang lain itu bisa saja riya. Oh, Ustaz itu baik kepada anak yatim. Tapi siapa yang melihat kasih sayang kita dengan istri di rumah? Atau sebaliknya istri kita mencintai kita? Enggak ada yang tahu. Maka boleh jadi itu lebih ikhlas. Maka ini kekeliruan sebagian daripada kita. Kasih sayang itu tidaklah diumbar di depan umum, tetapi memberikan tanggung jawab kepada orang yang kita kasihi. Dan yang wajib adalah kepada keluarga, kemudian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau mau mendapatkan kasih sayang dari Allah dan seluruh penduduk langit, kasihani orang-orang yang berada di bawah naungan kita. Aneh bin ajaib hari ini, ada orang mencaci maki istri, ada orang memukul istri, ada orang menginjak istri, ada orang yang mengusir istrinya dari rumah. Bahkan waliyadzubillah ada orang yang menuduh istrinya menjadi pelacur, padahal istrinya letih melahirkan anaknya. Mana kasih sayang itu? Kalau dia bicara sama temannya sebegitu sopannya, begitu baiknya. Subhanallah, istri kita itu sekiranya tidak ada kebaikan kecuali dia melahirkan saja, maka cukup itu yang menutupi keburukannya selain daripada perzinahan. Karena dalam Al-Quran Allah tidak menyuruh kita mengeluarkan istri yang salah kecuali kalau dia berzina. Ya, itu pun ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, istriku itu tidak bisa mencegah tangannya dari sentuhan laki-laki lain. Apa yang harus kulakukan? Kata Nabi, goribha, ceraikan dia. Kata sahabat itu, aku khawatir ya Rasul, hatiku ini sudah disandra oleh rasa cintaku kepadanya. Apa yang harus kulakukan? Kata Nabi, kalau begitu fastamti' biha, kau nikmati istrimu. Artinya sama engkau saja dia bisa berbuat begitu, bagaimana kalau kau ceraikan? Dia mungkin akan lebih buruk lagi. Yang seperti itu saja Nabi SAW masih menyuruh apa? Berbuat baik. Bagaimana dengan orang yang baik memang di rumah-rumah kita? Jangan pernah tertipu dengan kebaikan kita kepada orang lain. Tapi menyebalkan istri itu, Pak Ustaz. Kenapa menyebalkan? Ngomel-ngomel terus, Pak Ustaz. Betul, memang itu sifat dia. Kalau mau dapat istri yang tidak ngomel, nikahi saja. Karena memang begitu. Antum mungkin kira istri Ustaz tidak ngomel-ngomel di rumahnya, kata siapa? Preat. Sama aja. Sama saja, karena wanita itu masih sama. Tetapi yang tidak sama itu adalah frekuensinya. Itu aja yang tidak sama. Tapi sifat sama bawaannya iya. Dan dia tetap berhak untuk dikasihani. Jangan diusir dari rumah kita. Mau diusir kemana? Orang sudah tidak punya orang tua lagi mungkin, tidak punya keluarga lagi mungkin. Dia sudah punya anak 5, mau jadi janda gara-gara kita tinggalkan. Kan kasihan. Jika kita pertahankan karena kita sayang kepada dia, insya Allah Allah akan sayang kepada kita. Seorang yang menolong seekor anjing saja dia diberi kasih sayang oleh Allah dengan ampunan. Bagaimana dengan menolong orang yang pernah berjasa kepada kita? Iya. Dan dia wanita yang lemah. Makhluk yang lemah adalah wanita. Maka berkasih sayanglah kepada mereka. Oleh karenanya Nabi mengatakan, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada siapa? Keluarganya, istri. Ya. Orang-orang yang beriman dengan sifat terpuji di atas Allah sebutkan ulaika ashabul maimanah. Dan ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Ashabul maimanah, orang yang berdosa, dia berusaha perbaiki diri, lalu dosa-dosanya tidak dihapus di catatan Allah, tapi nanti di hari kiamat dihisab secara rahasia
lalu tiba-tiba Allah hapus dosa depan matanya dan Allah berikan dia ampunan. Ini ashabul maimanah. Di atas dia ada lagi, yaitu orang yang tidak dihisab dan tidak diadab. Tidak dihisab, tidak diadab, langsung masuk surga. Kalau ini orang yang diproses, tapi hisabnya tidak ditanya mana hartamu, kemana kau belanjakan, kemudian umurmu habiskan untuk apa, ilmumu kau amalkan atau tidak, tubuhmu kau gunakan untuk ketaatan atau tidak. Tidak ditanya itu. Hanya ditanya satu pertanyaan. Kau berbuat dosa ini? Iya. Itu? Iya. Ini? Iya. Hanya disuruh mengaku dosa. Inilah ashabul maimanah. Dan ketika itu Allah mengampuni dia, padahal dia sudah mengira dirinya masuk neraka. Ya. Kemudian orang-orang kafir, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'ama. Orang kafirlah yang menjadi golongan kiri. Bagi mereka diberi neraka yang tertutup. Mu'sadah artinya ditutup rapat. Ya, waliyadzubillah. Dan ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya tentang neraka yang ditutup rapat. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari api neraka ini. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 7 menit. Ada yang mau memanfaatkan untuk tanya jawab? Atau kita tutup? Tutup ya? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.